Perusahaan sama seperti kita, manusia. Dia dilahirkan, tumbuh dan berkembang, dan memiliki ajal seperti halnya kita, seorang manusia. Saya menyebut perusahaan adalah dia. Mengapa? Karena perusahaan merupakan sebuah entitas yang menjadi subjek hukum, sehingga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perusahaan adalah dia karena adalah entitas yang berbeda dengan pemiliknya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan fase-fase dari perusahaan yang saya ambil dari penjelasan yang diberikan oleh Profesor Aswad Damodaran, seorang profesor dari NYU Stern School of Business. Minta tolong dilanjutkan slide-nya. Profesor Aswad Damodaran memberikan 6 tahapan fase dari sebuah perusahaan. Fase ini dimulai dari startup, di mana perusahaan itu dilahirkan. Perusahaan diinisiasi oleh foundernya untuk bisa memberikan kebutuhan dari pasar. Pada fase ini, perusahaan belum sama sekali bisa menggenerate revenue atau pendapatan. Pada fase awal ini, perusahaan banyak sekali mengeluarkan dananya, investasi untuk membentuk produk atau layanan yang dibutuhkan perusahaan yang itu diinginkan oleh pasar. Kemudian fase berlanjut pada young growth. Pada fase ini perusahaan sudah mulai menemukan bisnis modelnya. Bisnis yang dapat menggenerate revenue bagi perusahaan. Di fase ini perusahaan sangat tumbuhnya itu mulai menunjukkan arah tinggal landas untuk mencapai di tahap berikutnya. Jadi di fase ini perusahaan mulai mendapat suntikan dari pendana-pendana besar, pendanaan awal seperti pendanaan seri A, seri B, yang investor itu berharap bahwa di fase selanjutnya perusahaan akan tumbuh berkembang menjadi besar, value-nya menjadi besar, yang akan memberikan keuntungan pada pemegang saham. Fase kemudian berlanjut pada high growth. Pada fase ini perusahaan mengalami pertumbuhan eksponensial yang cukup besar. Di fase ini pertumbuhan year on year bisa 2 hingga 3 digit. Bisa kita lihat pertumbuhan di perusahaan-perusahaan yang seperti contoh di sini adalah Netflix. Di fase ini perusahaan itu mengalami pertumbuhan hingga ratusan persen dari tahun berikutnya, karena pada fase ini terjadi peningkatan dari scale bisnis, scale up dari bisnis perusahaan yang awalnya hanya di satu negara, kemudian menjadi multinasional dengan pasar yang cukup besar. Fase perusahaan kemudian berlanjut pada mature growth. Pada fase ini perusahaan itu sudah bisa stabil, di mana pendapatannya sudah jelas, kemudian perusahaan mulai membukukan laba. Laba dibentuk dari pendapatan yang dikurangi dengan beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Pada fase mature growth, perusahaan sudah stabil secara bisnis model. Mereka sudah bisa memelihara dari customer-nya karena beberapa kegiatan yang dilakukan di fase berikutnya. Brand awareness sudah terbentuk. Kemudian kesetiaan konsumen sudah terbentuk, sehingga perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan iklan yang langsung atau direct untuk menggenerate revenue kembali, karena banyak dari customer yang sudah memang membutuhkan layanan perusahaan, dan itu sangat menguntungkan perusahaan yang sudah stabil. Di fase ini pertumbuhan tidak seperti fase sebelumnya. Pertumbuhan mulai melambat dan menunjukkan peningkatan yang bisa cukup stabil. Fase kemudian berlanjut pada mature stable. Nah, ini seperti halnya
orang-orang, kalau kita ibaratkan manusia di usia paruh baya atau pertengahan lah. Di fase ini muncul banyak krisis-krisis di dalam perusahaan. Di fase ini kita bisa lihat contoh perusahaan seperti Coca-Cola, Walmart yang memang sudah memiliki brand awareness besar, sudah memiliki customer yang loyal, tetapi mulai ada beberapa disruptif dari kompetitor. Pada fase ini perusahaan harus bisa tetap bertahan dengan melakukan inovasi-inovasi yang baru agar kemampuan untuk mempertahankan customer itu tetap ada. Customer harus tetap setia dengan layanan atau produk yang diberikan perusahaan, sehingga pendapatan dan laba yang dibukukan perusahaan bisa tetap konstan dan bertumbuh tiap tahunnya. Pada fase ini juga perusahaan memiliki tantangan untuk bisa meningkatkan secara revenue yang berlipat ganda. Yang bisa perusahaan lakukan pada fase ini adalah efisiensi dari cost yang dimiliki oleh perusahaan. Karena pada fase mature growth dan mature stable, perusahaan sudah beroperasi dengan time frame yang cukup, yang mengakibatkan perusahaan itu sudah punya data untuk tahu mana yang harus diefisiensi, mana yang harus ditekan, mana yang harus ditingkatkan untuk bisa melipat gandakan pendapatan. Fase terakhir inilah yang sangat dihindari oleh perusahaan, yaitu fase decline. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang pernah berjaya pada masanya, seperti Nokia, BlackBerry, Kodak. Itu adalah salah satu contoh perusahaan yang mengalami fase hingga decline. Pada fase ini revenue turun mengakibatkan earnings-nya juga akan menurun karena cost yang dikeluarkan itu cukup besar dan mostly itu berada di fixed cost-nya, sehingga pelipatan penurunan itu tidak didorong dengan peningkatan pendapatan. Melihat dari beberapa contoh perusahaan tersebut, perusahaan samalah seperti kita manusia, mempunyai masa ataupun usia. Tetapi yang unik dari perusahaan, karena itu bukan subjek mandiri seperti kita manusia. Perusahaan dijalankan oleh manajer atau manajemen yang silih berganti dalam waktu tertentu. Dengan kesempatan itu, perusahaan memiliki peluang untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dilakukan perusahaan adalah terus menciptakan inovasi, memahami kembali bisnis model, melakukan diversifikasi. Hal tersebut bisa digunakan perusahaan untuk kembali mempertahankan time frame atau jangka waktu keberlanjutan perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi selamanya, selama manusia masih ada. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman, saya sampaikan terima kasih.